Perkenalkan, saya Dika Putra Pratama Yasa, Ketua Kelompok dari Kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan bersama teman-teman saya hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Kebebasan Beragama. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agamanya atau kepercayaannya dalam ruang pribadi ataupun dalam hal umum. Seperti yang dikatakan oleh Zakiuddin Badawi, yang mendefinisikan kebebasan beragama yaitu pengakuan hak, perlindungan, dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memeluk dan meyakini setiap agamanya. Hak beragama dan berkeyakinan adalah hak yang dilekatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada diri setiap individu pada saat dia lahir di dunia. Bukan hak yang diperoleh dari perjuangan individual dalam kumpulan orang-orang politik tertentu ataupun hak yang diberikan negara kepada seorang warga negaranya. Dengan demikian, pembatasan dan pengurangan terhadap hak beragama dan berkeyakinan tetap dibenarkan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat dan melindungi tatanan masyarakat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kebebasan beragama. Indonesia dengan ideologi Pancasilanya meletakkan agama sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakatnya. Bahkan kehidupan berkebutuhan dan beragama tertuang dalam sila yang paling awal. Selain itu, konsep hubungan antara negara dan agama yang diterapkan di Indonesia adalah negara dan agama saling membantu. Indonesia sebagai suatu negara mempunyai hubungan khusus dengan agama, yakni 1. Negara berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Norma hukum untuk kehidupan bernegara, sedangkan norma moral untuk kehidupan beragama. 3. Negara dan agama saling melengkapi, tidak disatukan dan juga tidak dipertentangkan. 4. Kebebasan berkebutuhan beragama dan diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 5. Indonesia bukan negara teokrasi, bukan sekuler dan ateis. Indonesia merupakan negara yang berkebutuhan. Selanjutnya saya akan membacakan materi dasar hukum kebebasan beragama di Indonesia. Yang pertama, pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas menerapkan agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan menjalankan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Yang kedua, pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, otoritas pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 Ayat 1, setiap orang bebas meyakini agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap orang yang memberikan agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu. Yang kelima, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Dan yang keenam, pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ada 6 agama saja. Terima kasih. Sampaikan teman saya tadi, ada salah satu dasar hukum yang menegaskan bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama ada Islam, kedua Kristen Protestan, yang ketiga ada Kristen Katolik, yang keempat ada Buddha, yang kelima ada Hindu, dan yang keenam ada Konghucu. Seperti yang ada di slide di samping saya. Bagaimana dengan orang yang menganut agama di luar 6 agama tersebut? Dari 6 agama yang dimaksud tadi tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama di luar 6 agama tersebut mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan mereka dibiarkan keberadaannya selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Saya di sini akan menjelaskan tentang materi norma-norma kebebasan beragama. Yang pertama, norma kebebasan internal. Menegaskan bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk memiliki, mempertahankan, atau mengubah agama dan kepercayaan mereka. Yang kedua, norma kebebasan eksternal. Menegaskan bahwa setiap orang berhak memanifestasikan agama dan kepercayaannya ke dalam bentuk ajaran, ritual ketaatan, praktek ibadah, dan bentuk-bentuk manifestasi lain bersama para penganut agama dan kepercayaan yang lain di ranah privat maupun publik. Yang ketiga, norma tanpa paksaan. Menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh tunduk kepada paksaan, tekanan, dan bahwa mengintimidasi kebebasan untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, yang keempat, norma tanpa diskriminasi. Menegaskan bahwa negara harus menghargai, menjamin, dan memastikan bahwa setiap warga negara yang menghuni wilayahnya dapat menunaikan hak dan kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing tanpa diskriminasi dengan alasan maupun kepentingan apapun, entah itu soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan, pandang politik, asal-usul kebangsaan, strata ekonomi, status sosial, atau yang lainnya. Selanjutnya yang kelima, norma hak-hak orang tua dan wali. Menegaskan bahwa negara harus menghargai dan menjamin hak dan kebebasan setiap orang tua atau wali yang menurut hukum yang berlaku untuk memberikan pendidikan atau pengarahan agama, moral, atau kepercayaan tertentu kepada anak-anaknya sesuai dengan agama dan kepercayaan, dan juga menjamin hak dan kebebasan si anak untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa setiap orang atau wali diperkenankan memilih dan menjalankan pendidikan agama buat anak-anaknya, membesarkan anak dalam bingkai agama dan kepercayaan asalkan tidak memaksa mereka untuk menjalankan agama dan kepercayaan orang tua melampaui batas kemampuan si anak. Selanjutnya yang keenam, norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum. Menegaskan bahwa setiap komunitas agama dan kepercayaan memiliki kebebasan untuk mengorganisir diri dan mengekspresikan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai sebuah komunitas. 7. Norma pembatasan kebebasan eksternal yang diperkenalkan menegaskan bahwa negara berhak memberi pembatasan tertentu berdasarkan ketentuan hukum terhadap manifestasi-manifestasi kebebasan seseorang atau kelompok dalam hal beragama dan keyakinan, hanya sejauh manifestasi-manifestasi tersebut, menurut pertimbangan yang mendalam, luas, dan masuk akal, melanggar keselamatan jiwa atau raga, tatanan kesehatan moral atau hak-hak fundamental orang atau kelompok lain. Pembatasan-pembatasan yang dibuat harus dalam rangka memaksimalkan kebebasan orang banyak dan kelompok-kelompok yang ada dalam mewujudkan keyakinan atau kepercayaan agama mereka, dan bukan dalam rangka pertimbangan mengamankan kepentingan-kepentingan selain itu seperti kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang berdimensi sempit dan praktis pragmatis. 8. Norma inderogability tidak dapat dihilangkan, menegaskan bahwa hak dan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan tidak dapat dihilangkan oleh negara atau kelompok manapun, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Sekian, terima kasih.